Assalamualaikum pemirsa. Hari ini kita berjumpa kembali di studio di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Insya Allah hari ini saya ditemenin Kiai yang tidak asing lagi. Amin. Khair. Tidak asing lagi. Amin. Ya. Itu abang kita Kiai Dr. Endang Madaleh. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam ya? warahmatullahi. Alhamdulillah khair insyaallah. Ya. Pemirsa, insya Allah hari ini kita akan bincang santai bersama beliau. Ini akan membahas tentang apa ini? Pornografi dan porno aksi. Oh, gitu, tentang ya. Pornografi dan porno aksi. Ya, subhanallah. Nah, ini nanti akan disampaikan kira-kira apa sih yang pornografi dengan porno aksi ini dampak untuk masyarakat dan larangan-larangan yang nanti akan disampaikan dalil-dalilnya gitu ya. Amin. Insyaallah. Ya, silakan Kiai, mungkin bisa dibahas. Kita santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Amma ba'd. Pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, rekan-rekan semua yang berbahagia, alhamdulillah kita selalu bersyukur, karena memang dengan syukur ini pula sebenarnya supaya kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kali ini kita akan membawakan terkait masalah pornografi dan porno aksi. Meskipun fatwa MUI nih Bang Andre sudah begitu lama ya, sejak 2001 terkait masalah pornografi dan porno aksi. Tetapi ini sebagai picuarintit dari para ulama dulu, berarti kan hampir 22 tahun yang lalu ya. Dan justru sekarang menjadi sebuah hal yang lumrah begitu. Tetapi di sisi lain adalah sebenarnya membahayakan masyarakat sendiri. Betul, begitu. Inilah kenapa sebuah kaidah fikih mengatakan ad-dararu yuzalu, semua darurat itu harus dihilangkan. Ya, bahasa dihilangkan ini kan bisa satu darai mengarah kepada pencegahan, kemudian juga pengingatan, dan pada akhirnya penegasan dari undang-undang yang akan diterapkan nantinya. Benar-benar. Begitu Bang Andri. Terkait pornografi. Kan di masyarakat sekarang tuh banyak yang permasalahan pornografi ini dianggap sepele gitu ya Bang. Ya, betul. Ya, maksudnya kita dari Majelis Ulama Indonesia itu mungkin perlu pencerahan ya. Ya, tentunya koridor dari kita ini disampaikan jangan sampai lari dari fatwa yang sudah terbit gitu Bang. Iya, betul. Ya, silakan. Ini fatwa nomor 287 tahun 2001. Iya. Tetapi korelasi sekarang itu menjadi luar biasa. Bahkan ada sebuah pernyataan tokoh ulama besar kita, Dr. Yusuf Al-Qaradawi begitu. Misalnya ada sebuah adegan di sandiwara atau di televisi lah begitu kan, di mana seseorang menyaksikan para pemerannya, kemudian di sana juga di balik itu juga ada sutradaranya, ada yang penulis pematerinya, ada sound backgroundnya dan sebagainya. Itu kalau dikorelasikan bahwa ini menunjukkan kepada sebuah haram, maka semua akan kena haram. Semua ya. Baik pelakunya, ya kan, yang mengkonsepnya, bahkan kita yang di rumah sedang enjoy menyaksikan juga, itu kena dampaknya begitu. Jadi tanggung renteng itu ya. Tanggung renteng. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya ini saya katakan sebuah picuarintit dari pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia, sampai memfatwakan terkait masalah pornografi dan porno aksi. Begitu Bang Ande. Dan sekarang banyak ya, saya lihat juga ini sedikit apa gambaran yang ada TV, kita nggak usah sebutkan di TV-nya, mungkin juga ada ya, yang terkesan vulgar ya. Itu artinya dengan kondisi vulgar sendiri sesuai dengan fatwa MUI yang sudah terbit itu sendiri, itu semua yang membuat konsep, yang kameramen, yang sutradara, yang produser, yang artisnya, semua kena ya dosanya. Kena. Seperti gini, Bang Andre ini merekam kami, ya kan? Tapi kan kebaikan-kebaikan itu kebagian pahalanya. Mandala ala khairin falahum itu ajri fa'ilihi, begitu kan? Kebalikannya, karena ini konsep adalah analogi terbalik, siapa saja yang mengarahkan kepada kekejian, keharaman, sesuatu yang tidak membuat kemaslahatan, maka include di dalamnya, begitu Pak. Kira-kira bagaimana nih, tuh Bang Dokter, kira-kira kalau untuk
memberikan semacam edukasi pada masyarakat tuh, sehingga masyarakat umum tuh paham bagaimana dosanya tentang pornografi dan porno asik seperti ini. Ya, ini makanya bisa kita bacakan salah satu firman Allah dalam surat Al-Isra ya. Ini familiar, cuman saya lihat biar semua nanti bisa membacakan juga, mengulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Ini kalau para mufassir mengatakan ya kalau sudah fi'ul nahyi di situ kata larangan, berarti kan ada sebuah kemudaratan. Ya, siapapun mereka yang melakukan, sadar atau tidak sadar, apalagi di bawah kesadarannya, itu berdampak pada dirinya dan juga masyarakatnya. Nah, oleh karena ini menjadi sosialisasi kami dari Komisi Fatwa dalam hal ini MUI Kota Depok begitu, menyarankan, menganjurkan kepada masyarakat semuanya untuk menyadari bahwa efek daripada kemaksiatan, efek daripada dosa itu nanti berimbas kepada keberkahan hidup kita. Gitu. Ya. Sekarang kan menjadi lumrah. Kenapa kita awalkan kata lumrah? Lihat berita misalnya. Ya, berita-berita yang memang dikategorikan menghina orang, menyinyir orang, ya kan, mengarah keburukan-keburukan orang. Kalau kita mengiyakan dan kita asik melihatnya, mengikuti cerita itu, kita masuk di dalamnya. Masuk dalamnya itu. Itu berarti kesadaran. Al-wa'yu al-ibadi itu perlu gitu. Al-i'tiqadi apalagi, kesadaran dalam berakidah, kesadaran dalam beribadah, bahwa hal-hal itu memang harus dihindari sejauh mungkin begitu. Jadi artinya masyarakat juga nonton pertunjukan apa yang terkait dengan yang seperti itu harus dihindarin ya, itu harusnya. Menghindari, memang sulit. Misalnya kita contohkanlah, kita dalam sekeluarga, kan remote tentunya cuma satu. Itu yang berkuasa remote siapa itu? Bisa ibunya, anaknya, atau bapaknya. Nah, konsep keluarga tidak selalu prioritas itu bapaknya berkuasa terkait remote, kadang terbawa dengan yang menyetel, yang mengikuti arahan dan seterusnya itu. Nah, ini makanya orang tua kita, sebagai orang tua atau seorang ibu yang selalu mendidik anaknya itu selalu mengingatkan, Ini kan sebagaimana kita selalu disentil, diingatkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu, ya kan, bahwa ya kita menghindar sejauh-jauh daripada yang namanya api neraka itu. Begitu. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu lagi-lagi gambaran bahwa neraka juga sesuatu yang panas itu juga itu ada di hadapan kita dan kita hindari. Begitu kan? Gambar saudara kenikmatan begitu Bang Andri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah tanggung renteng dosanya, ya mudorotnya, apalagi keberkahan itu bisa jadi nggak ada gitu ya. Nah, itu namanya kan keberkahan khairu ziyadah min ziyadatin ukhra begitu kan. Kebaikan satu dengan yang lain. Kemudian lagi tazawwadu fi ziyadah, itu bertambah lagi, itu kan akan berkurang karena dosa, karena sesuatu yang memang biasa kita lakukan tapi sebenarnya itu menghalang daripada keberkahan itu sendiri. Begitu, Bang. Dan memang itu kadang-kadang kan seperti acara-acara seperti itu kadang-kadang kan mengasihkan ya, tanpa kita sadari. Maka ini pemirsa, jadi kita juga harus ikuti apa saran atau istilahnya bukan sekedar saran, tapi memang ini apa-apa yang disampaikan dari Majelis Ulama Indonesia ini ada dalilnya gitu ya. Ada dalilnya, betul. Dan dalilnya memang diatur sama Allah tuh ya. Amin, Jadi sebaiknya kalau menurut saya tuh Bang ya, harusnya yang punya program seperti TV dan sebagainya itu yang punya program yang masuk kategori seperti pornografi, porno asik itu harusnya sudah mulai di ini ya, apa ya, bukan dikurangin, kalau bisa ditiadakan ya. Iya, betul. Memang tidak mudah lah, apalagi kita berhadapan dengan akhir zaman. Tadi yang Abang bilang hal-hal yang negatif itu mengasihkan, ya kan? Ya karena memang kesadaran berakidah itu, kesadaran dan beribadah itu. Kalau kita berkonsep kepada saat tahrim ayat 6 itu, memang sebenarnya kita mengantisipasi diri kita, kemudian keluarga kita. Minimal itu kita amankan. Kita amankan ya. Ya kan? Lingkungan kita sendiri lingkungan dulu kita ya. sendiri, betul, masyarakat kita sendiri. Betul. Jadi lagi-lagi sadud darai dalam konsep usul fikih itu kan luar biasa.
menghindari, mencegah itu lebih baik ya daripada kita sampai terjumus di dalamnya sehingga kita tidak bisa lagi membendungnya, begitu Bang. Ya. Tapi sebenarnya sekarang kan sudah beredar bukan di media mainstream aja Bang. Ya. Artinya bukan istilahnya kayak di TV ya, TV memang udah banyak ya. Tapi sekarang larinya tuh kemari ya. Ini seperti ini kan istilahnya dunia dalam genggaman ya. Subhanallah. Dari anak kecil, dari semua ada nih Bang. Betul. Tergantung nawa itu kita. Betul. Buka HP itu mau kemana kan begitu. Itu jadi kan, kira-kira gimana nyikapinya? Itu kan ini? Analogikanya seperti halnya pisau. Kalau kita bijak menggunakan pisau, fungsinya untuk apa? Itu akan bermanfaat. Artinya pisau bermata dua ya? Ya begitu. Tapi kalau kita tidak bijak, justru kita terjerumus. Ya inilah nanti konsep secara substansial. Apakah Dajjal sudah muncul atau belum? Ya bisa jadi memang sudah ada karena bermata satu. Ini HP, begitu kan? Betul. Dia bisa masuk menerobos ketat apapun pintu. Ada di dalam rumah kita, di balik tembok-tembok itu, gitu Pak. Karena teknologi sekarang ini luar biasa dan teknologi itu memang nggak bisa dibatasin tuh. Allahu Akbar. Nggak bisa dibatasin. Artinya mau tidak mau, ya itu yang ada. Nah kembali pada kita, keimanan kita, bagaimana apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia itu harusnya masyarakat mengikuti. Gitu ya Bang ya. Ya betul. Tadi seperti para produsen, penerbit, ya kan. Itu sebenarnya mereka melakukan sebuah pencegahan ke sana. Kalau sananya pun ada, mereka membuat aturan-aturan undang-undang untuk menjauh kemaslahatan umum. Ya seperti halnya penerbit dalam sebuah buku misalnya, memang hindari ada kata pornografi, pornoaksi, gambar-gambar yang seronok, ya kan, atau mengarahkan kepada ras dan seterusnya itu. Bukan gambar lagi, pakaian kadang-kadang. Nah semacam itu Bang. Kan kalau dalam konsep gambaran hadis Nabi itu pada akhir zaman orang sebenarnya berpakaian, pada dasarnya sebenarnya dia berpakaian itu bahasanya kan transparan, ketat, ya kan, kemudian lagi menonjolkan diri. Begitu. Ya kelihatannya berpakaian tapi sebenarnya tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Ini juga sentilan dalam surah Baqarah. Mereka menganggap orang beriman, tapi semua mahum bimumin sebenarnya mereka juga tidak beriman, gitu kan, karena banyak dilanggar itu, begitu Bang. Ya, baik pemirsa, ini kita berbincang mungkin untuk pertama kali nih dengan abang kita, Abang Dr. Endang Madali. Ini adalah beliau adalah salah satu pengurus dari komisi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Bang, mungkin ada masukan-masukan yang terakhir sebelum kita berlanjut pada episode berikutnya, Bang? Silakan. Ya, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, lagi-lagi kita sebagai manusia lemah yang memang di awal diciptakan dalam keadaan lemah, sebenarnya kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Yang kedua, yang perlu kita yakini bahwa hidup kita ini bukan hanya di sini. Itulah persiapan-persiapan yang lebih daripada itu. Oleh karenanya, ketika ada kesadaran dalam beragama, kesadaran dalam berakidah, kesadaran untuk menyempurnakan ibadah, itu menjadi penopang kita untuk merevisi kita, memperbaiki diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami wakil daripada komisi-komisi, dalam hal ini komisi fatwa, untuk terus beberapa pihak membantu, mengajak. Kalau pihak pemerintah berarti membuat undang-undang untuk menghindari daripada pornografi dan pornoaksi. Kalau kami selaku ulama mencoba untuk mensosialisasikan di masyarakat, di atas mimbar, berceramah, berdialog dengan mereka terkait hal ini untuk dihindari sejauh-jauhnya. Mungkin itu 3 hal yang bisa kami sampaikan. Baik Bang Dokter, insya Allah mudah-mudahan didengar oleh masyarakat. Amin, dan masyarakat bisa berubah mengikuti bagaimana anjuran atau istilahnya apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia khususnya di bidang fatwa ini. Amin ya Rabbi. Ya pemirsa, insya Allah ini di episode yang pertama ini akan bersambung pada ulama-ulama berikutnya Intinya ulama-ulama yang sudah luar biasa ini dari Majelis Ulama Indonesia di bidang fatwa, karena di MUI ini adalah andalannya di fatwa. Maka kita tampilkan di studio Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ini adalah komisi fatwa di MUI Kota Depok. Baik pemirsa, insya Allah kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.